Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis keempat, keutamaan mendidik dan berbuat baik terhadap anak wanita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, seorang wanita datang menemuiku membawa dua anak perempuannya. Dia meminta makanan kepadaku sedangkan aku tidak memiliki apapun kecuali hanya sebutir kurma. Lalu kurma itu aku berikan kepadanya dan dia segera menerimanya dan membelahnya menjadi dua lalu memberikan kepada kedua anak perempuannya. Sedangkan dia tidak turut memakannya. Setelah itu dia beranjak keluar bersama kedua anak perempuannya. Tak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan segera aku ceritakan kejadian ini kepada beliau. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu ia tetap berbuat baik kepada mereka, maka kelak anak-anak perempuannya itu akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengasuh dua anak perempuan sampai keduanya baligh, maka di hari kiamat dia datang bersama aku sembari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan jari-jari tangan beliau. Faidah hadis yang pertama, mendidik anak perempuan dengan pendidikan yang benar memiliki ganjaran yang sangat besar. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak anak-anak perempuannya itu akan menjadi tabir atau penghalang dari siksa neraka. Dan di hari kiamat dia datang bersama aku atau bersama Nabi sembari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan jari-jari tangan beliau. Yang kedua, termasuk petunjuk Islam adalah kasih sayang terhadap anak-anak. Yang ketiga, betapa besarnya pengorbanan sang ibu terhadap anak-anaknya. Yang keempat, di antara sifat utama seorang pendidik adalah harus sabar di dalam mendidik anak-anak dan mengemban kesulitan di dalam hal ini. Bersikap adil di antara anak-anak merupakan kewajiban bagi orang tua. Yang keenam, pendidikan itu membutuhkan waktu yang panjang, butuh untuk bersusah payah, upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan, butuh kesungguhan dan menanggung segala kesulitan, serta memerlukan sikap tenang dan tidak tergesa-gesa atau kesabaran. Hadis kelima, menasihati anak dan menjauhi sikap curang. Dari Ma'qil bin Yasar al-Mujanni radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kejadian di kala sakit yang menyebabkan beliau wafat. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang diberi Allah tanggung jawab untuk memelihara yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu anak. Lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang yang menjadi tanggungannya, melainkan Allah akan haramkan atasnya surga. Di dalam riwayat Bukhari 7150, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dia tidak melaksanakan tanggung jawab menasehatinya, maka ia takkan bisa mendapatkan aroma surga. Faidah hadis yang pertama, wajib bagi orang yang Allah beri tanggung jawab untuk memelihara orang yang berada di bawah tanggungannya. Yang kedua, haram berbuat curang terhadap orang yang berada di bawah tanggungannya. Yang ketiga, ancaman yang keras bagi orang yang meremehkan hak-hak orang yang berada di bawah tanggungannya. Yang keempat, seorang pendidik diberi amanat atas anak didiknya. Kewajiban pemimpin terhadap yang dipimpinnya tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak-hak pokok saja, seperti makan dan pakaian, tetapi juga terhadap yang lebih utama seperti agama dan akhlak. Yang keenam, maksud Allah haramkan atasnya surga memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah dia menghalalkan kecurangan sehingga diharamkan atasnya masuk surga dan dia kekal di dalam neraka.
Yang kedua, pengertiannya adalah dia tidak menghalalkan kecurangan, namun dia tertahan dari masuk surga pertama kali bersama orang-orang yang beruntung, sebagaimana dikemukakan oleh An-Nawawi. Seruan di dalam hadis ini mengandung peringatan dan ancaman yang keduanya sama-sama keras, menjauhi perbuatan menyembunyikan ilmu. Yang kedelapan, berkenaan dengan masalah menyembunyikan ilmu, maka tidak semua ilmu yang diketahui itu dituntut harus disebarkan begitu saja, meskipun termasuk ilmu agama yang mengandung manfaat dari segi ilmu dan hukum. Namun hal ini terperinci sebagai berikut. Yang pertama, ada ilmu yang dituntut harus disebarkan, dan ini mayoritas ilmu agama. Dan yang kedua, ada ilmu yang tidak dituntut harus disebarkan secara mutlak. Ada pula ilmu yang tidak dituntut harus disebarkan begitu saja karena berkaitan dengan suatu kondisi, waktu, atau individu. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh As-Satibi.